lagi bersama Lo Sofia di sini dan host Angel. Nah, pagi hari ini semuanya udah pada siap belum nih untuk memuji Tuhan? Udah siap belum Lo Angel? Siap dong. Iya. Nah, yuk adik-adik semuanya, kita udah siap, kita udah berpakaian rapi. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau nyanyiin Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk sambil bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Bersama-sama kita lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat boleh bernyanyi dengan sungguh, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati ibadah sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tetap bangkit berdiri. Yuk kita mau nyanyiin lagu Ku Daki-daki ke Gunung. Kita tahu ya, di dalam suka maupun duka Tuhan Yesus tetap selalu bersama dengan kita. Nah Dialah Tuhan kita. Pakai gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan mentah. Yesus besertaku di sana. Kau ada
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan Kudengar. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan memampukan kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan hari ini. Berkati Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Aduh, gawat. Aduh, gimana nih? Aduh. Loh. Gracia, ada apa kamu mondar-mandir terus dari tadi? Kamu kelihatan takut dan gelisah. Ada masalah apa kamu, ha? Halo Lausya, halo teman-teman. Aku sedang takut dan gelisah karena barusan aku mecahin gelas kesayangan Mama. Aku takut Mama marah sekali sama aku. Waduh, gimana ya kok bisa pecah? Iya, aku tadi main lari-larian di dapur. Terus tidak sengaja gelasnya kesenggol dan jatuh. Oh gitu. Terus kamu tidak apa-apa? Hati-hati, pecahannya gelas nanti bisa kena kaki kamu. Kita beresin dahulu yuk pecahan gelasnya. Jangan lupa pakai sendal ya. Iya. Lausya, pecahan gelas kan sudah kita bersihin ya. Tapi Mama pasti marah. Aku jadi takut. Apa aku bohong aja ya? Gak usah bilang-bilang kalau aku yang pecahin. Eits, anak Tuhan gak boleh bohong adik-adik ya. Kita harus jujur dan menghadapi segala konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, tadi Gracia kamu kan kurang hati-hati, makanya gelasnya jadi pecah kan? Kalau kamu khawatir atau takut, minta tolong kepada Tuhan dengan berdoa. Karena Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan berdoa, nanti Mama jadi nggak marah. Ya bukan begitu juga. Walaupun kita sudah berdoa, dan nantinya ternyata Mama marah dan kamu dihukum, bukan berarti Tuhan gak tolong kamu. Tapi pastinya Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk menjalaninya. Kamu tahu gak? Bahkan seorang nabi Tuhan juga pernah loh mengalami yang namanya rasa khawatir dan takut. Mau tahu cerita nabi tersebut? Mau. Kita dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu?
Iya betul, Los Arman ya minggu lalu bercerita tentang Nabi Elia yang bertarung melawan nabi-nabi Baal dan Asyera. Bahkan jumlahnya ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Wah, siapa yang menang ya? Akhirnya adik-adik ya. Ya, Nabi Elia yang menang karena Nabi Elia menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah yang kita sembah. Akhirnya Allah sendiri yang menyatakan dirinya melalui api ya, yang dikirimkan dari langit yang menyambar korbannya, bakarannya Nabi Elia. Sehingga rakyat Israel kembali menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Elia juga berdoa kepada Tuhan, sehingga setelah 3,5 tahun, hujan akhirnya turun kembali ke negeri Israel. Akhirnya ada sukacita, ada sorak-sorai yang tak habis-habisnya di negeri Israel. Karena hujan turun lebat sekali setelah kekeringan selama 3,5 tahun. Wow, lama ya 3,5 tahun. Ada anak kecil yang menari-nari karena hujan sudah turun. Ternak-ternak, kambing domba, minum air sampai kenyang. Ibu-ibu juga keluar rumah membawa tempayan supaya terisi air hujan. Nah, bapak-bapak yang baru turun dari Gunung Karmel memberitahukan Tuhan telah mendengar doa Nabi Elia. Tuhan yang menjawab dengan api dan memberi hujan lagi. Mari kita menyembah kepada Tuhan saja, kata mereka seperti itu. Nabi-nabi palsu sudah mati, kata mereka. Mari kita kembali kepada Tuhan dan menyembah kepadanya saja. Nah, begitu adik-adik tekad orang Israel di mana-mana. Mereka akhirnya mau menyembah kepada Tuhan kembali. Lalu, bagaimana dengan Raja Ahab? Wah, Raja Ahab kembali ke istana. Dia naik kereta kudanya. Kehujanan. Di tengah jalan kehujanan dia. Nah, sampai di istana, dia masuk ke istana. Dan di sana, dia sudah ditunggu oleh istrinya. Namanya Ratu Isabel. Nah, dengan tidak sabar, Isabel bertanya, di mana nabi-nabiku? Mereka kenapa belum pulang juga? Kita mau mengadakan ibadah kepada Baal. Karena Nabi Baal sudah mendengar doa kita dan mendatangkan hujan. Hah? Si Isabel, mereka pikir hujannya yang mendatangkan dari nabi-nabi Baal. Padahal bukan kan adik-adik. Itu kan Tuhan yang mendatangkan. Nah, Raja Ahab akhirnya bilang, itu bukan Baal yang memberi hujan, tapi Tuhan Israel yang memberi hujan. Yang sudah menjawab doanya Elia. Nabi-nabi Baal dan Asyera sudah dibunuh semua oleh Elia. Hah? Ratu Isabel kaget adik-adik. Hah, dibunuh semua nabi-nabiku? Isabel berteriak dengan penuh kemarahan. Aku akan memberi pelajaran kepada Nabi Elia, kata Isabel begitu. Akhirnya dia masuk kamar Isabel. Dia buat surat. Menulis surat. Buat ditujukan kepada Nabi Elia. Lalu dipanggil hambanya. Pesuruh. Sini. Antarkan surat ini kepada Elia. Kata si Isabel. Wah, adik-adik, kira-kira isi suratnya apa ya? Dan Elia ada di mana sekarang? Ternyata Elia sudah sampai di rumahnya. Ketika dia sedang memuji Tuhan, bersukacita karena doanya sudah didengar Tuhan, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ternyata di luar sudah berdiri pesuruhnya Ratu Isabel. Dia membawa sepucuk surat. Nah, lalu Elia membuka surat tersebut dan dibaca. Elia mukanya langsung pucat adik-adik. Kira-kira isi suratnya apa ya adik-adik? Ternyata isi suratnya adalah ancaman dari Ratu Isabel untuk membunuh Nabi Elia.
Karena Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Wah, Nabi Elia takut nggak ya adik-adik? Ternyata sebagai manusia, Nabi Elia juga takut dan khawatir. Buktinya tadi adik-adik waktu dia baca surat, mukanya pucat karena takut. Lalu, apa ya yang dilakukan Nabi Elia kemudian ya? Nabi Elia takut dengan ancaman Isabel karena dia ingat perbuatan Isabel. Isabel pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Nah, Isabel pasti akan mencari dia sampai dia dapat dan membunuhnya. Wah, hari sudah gelap. Elia pergi dari rumahnya. Dia pergi meninggalkan kota Samaria. Berjalan dengan sangat hati-hati karena takut ada mata-mata Isabel yang melihat dia. Elia bersama dengan hambanya berjalan sampai akhirnya tiba di kota Barsheba. Lalu kata Elia kepada bujangnya atau hambanya, kamu di sini aja, jangan temenin aku lagi. Karena bahaya kalau ikut aku. Akhirnya Elia melanjutkan perjalanannya. Dalam ketakutannya Elia itu sampai lupa kepada Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan dapat melindungi Elia. Akhirnya setelah berjalan jauh, Elia lapar, haus, capek. Tibalah Elia di suatu padang gurun yang sepi. Akhirnya dia duduk di bawah pohon dan berdoa kepada Tuhan. Elia ingat kepada Tuhan. Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ambillah nyawaku. Karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, kata Elia. Nah, sesudah berdoa seperti itu, Elia ternyata tertidur. Tuhan Allah melihat Elia tertidur di bawah pohon di padang gurun itu. Lalu, Tuhan mengirimkan seorang malaikat sebagai pesuruh yang melayani Nabi Elia. Malaikat itu datang menyentuh Elia. Bangunlah dan makanlah. Nah, Elia kaget bangun. Lihat ke kiri ke kanan, nggak ada orang. Tetapi ternyata di depan Elia sudah ada roti dan minuman untuk dimakan dan diminum. Dia bangun seperti yang diperintahkan malaikat tadi, lalu makan dan minum sampai Elia kenyang. Sesudah makan, Elia berbaring lagi dan tertidur lagi dengan nyenyak. Sesudah beberapa waktu, malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya. Malaikat Tuhan berkata lagi kepada Elia, bangunlah, makanlah. Karena kalau tidak, perjalanan kamu akan menjadi terlalu jauh. Elia bangun. Wah, ada makanan lagi, dia makan, minum. Nah, Elia baru sadar ternyata yang memelihara Elia adalah Tuhan melalui malaikat. Nah, adik-adik masih ingat kan, Elia pernah dipelihara Tuhan juga melalui burung gagak. Tiap pagi, tiap petang, burung gagak memberi makan Elia. Dan juga Tuhan menyuruh seorang janda di kota Sarfat untuk memelihara Elia. Nah, hari ini Tuhan masih memelihara Elia dengan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Nah, Elia jadi ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik kepada Elia. Nah, makanan yang diberikan oleh malaikat dimakan oleh Elia menjadi tubuh Elia kuat sehingga Elia mampu berjalan selama 40 hari 40 malam sampai akhirnya Elia tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini disebut juga sebagai Gunung Allah karena Allah pernah turun di atas gunung ini dan berbicara kepada Musa. Nah, dari Gunung Horeb ini juga Tuhan memberi 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Gunung Horeb juga disebut sebagai Gunung Sinai, sama. Karena letaknya di semenanjung Sinai. Nah, Elia mulai mendaki Gunung Horeb. Makin lama, makin tinggi dia mendaki.
Setelah sampai di puncak, akhirnya dia memperhatikan sekeliling Gunung Horeb. Wah, sekelilingnya ternyata tandus dan kering adik-adik, sekeliling Gunung Horeb. Karena di padang gurun ya. Akhirnya udah malam, jadi dia harus beristirahat. Akhirnya dia masuk, ada gua di situ adik-adik. Dia masuk ke dalam gua, kemudian beristirahat di situ. Nah, ketika sedang beristirahat, tiba-tiba datang suara. Apa kerjamu di sini, Elia? Elia kaget. Suara siapa itu? Tapi akhirnya dia tahu itu suara Tuhan. Lalu Elia menjawab, aku sudah bekerja dengan sekuat tenaga, sebab bangsa Israel telah melanggar perintahmu. Mereka merobohkan mezbahmu. Nabi-nabimu mereka bunuh. Tinggal aku seorang diri yang lolos. Tapi sekarang aku juga mau dibunuh, kata Elia. Mengeluh kepada Tuhan ya. Lalu kata Tuhan, keluar dan berdirilah di luar gua. Nah, akhirnya Elia pergi keluar. Ternyata ada angin besar dan kuat. Kencang sekali bertiup. Terus kemudian ada gunung-gunung terbelah. Bukit-bukit batu pecah, terbelah. Tapi nggak ada Tuhan di situ. Kemudian gunung bergoyang karena ada gempa bumi yang hebat. Tapi Tuhan juga tidak ada dalam gempa bumi itu. Sesudah gempa, turun api. Wah, Elia sadar ya, ternyata Tuhan yang dia sembah itu lebih kuat dari Isabel yang ngejar-ngejar dia. Tapi Tuhan juga belum nampak dalam api, gempa, dan angin tadi. Di manakah Tuhan? Nah, lalu kemudian tiba-tiba bertiup angin sepoi-sepoi. Lalu Elia langsung merasa bahwa Tuhan sekarang dekat. Wah, dia menutupi mukanya dengan mantel dan berdiri kembali depan gua. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, ternyata suara Tuhan datang kedua kali pada Elia. Dan Elia menjawab seperti yang tadi, adik-adik. Aku bekerja sekuat tenaga untukmu, Tuhan. Sebab orang Israel telah melanggar perintahmu. Mereka tidak lagi ingat dengan janjimu. Sekarang mezbah korban telah mereka robohkan. Nabi-nabimu mereka bunuh. Tinggal aku seorang diri yang lolos. Tapi sekarang mereka mencari aku dan hendak membunuh aku, kata Elia. Tapi Tuhan menghibur Elia. Dan Tuhan memberi tugas baru. Kata Tuhan, Elia, engkau tidak seorang diri di Israel. Masih terdapat 7.000 orang. Dan aku akan memberi seorang penolong kepadamu yang bernama Elisa. Nah, Elisa ini kemudian hari akan menggantikan Nabi Elia. Wah, mendengar kata-kata Tuhan, Elia merasa terhibur. Dan akhirnya dia kembali ke negeri Israel. Di situ dia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak ladang. Nah, Elia akhirnya mengajar Elisa menjadi muridnya. Nah, begitu Tuhan menghibur hambanya yang setia. Mendengar cerita tadi tentang Nabi Elia, kita tahu ya bahwa seorang Nabi Tuhan juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam kekhawatiran dan ketakutannya. Bahkan Nabi Elia hampir lupa tadi bahwa Allah itu berkuasa dan dapat menolong dia. Nabi Elia tadi pertama-tama lari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Bahkan dia udah putus asa, merasa mau mati saja. Akhirnya Elia sadar bahwa Tuhan dapat menolong dia. Dan akhirnya Elia tadi berdoa, adik-adik. Dan Tuhan tolong Elia. Tuhan mengirimkan malaikat untuk membawa makanan, minuman, melayani Elia. Dan bahkan
Bahkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada Elia di Gunung Horeb tadi ya, untuk menghibur dan menguatkan Nabi Elia. Nah, mendengar cerita tentang Nabi Elia tadi, ternyata memang tidak mudah ya ketika kita dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kadang kita bisa lupa bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Seperti Elia tadi, tapi Elia akhirnya sadar bahwa Tuhan mampu menolong. Setelah Elia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya kan teman-teman? iya, benar Gracia. Kalau begitu, aku juga mau berdoa kepada Tuhan. Jadi walaupun nantinya mama marah dan kasih aku hukuman, Tuhan tetap tolong aku dan berikan aku kekuatan. Terima kasih ya Laushe. Aku mau berdoa dulu. Bye-bye Laushe, bye-bye teman-teman. Bye-bye Gracia. Betul sekali. Nah, adik-adik, ketika ada rasa takut dan khawatir, selalu ada Tuhan yang siap menolong kita. Kita hanya perlu meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami khawatir atau takut, jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran kami menguasai kami. Biarlah kami selalu diingatkan untuk meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik cerita lo seminggu ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu ya, kita punya Allah yang begitu kuat, hebat, dan besar. Dia selalu menyertai kita, selalu bersama dengan kita di saat kita sedang susah, senang, sedih. Dia bersama-sama dengan kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini, Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar,
persembahkan akan dipimpin oleh teman kita Valerina. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan ke hidup kami dan juga berkat-berkat. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Biarkanlah persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu dan juga berkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Losa punya pengumuman nih. Gereja kita sebentar lagi akan memasuki usia yang ke-15 tahun. Wah, bersyukur banget ya. Tuhan telah memimpin gereja kita sampai ke-15. Nah, maka karena itu sekolah minggu kita akan mengadakan ibadah HUT SM. Diadakan tanggal 21 November jam 10 melalui Zoom. Nah, ID-nya akan dibagikan di grup orang tua atau bisa langsung kalian akses ya di brosur HUT SM. Jangan lupa ya, kalian harus ikut ibadah HUT kita, oke? Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Yuk sama-sama kita mau menyanyikan Bapa Terima Kasih. Ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh memimpin aktivitas kami ke depan ya Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah kami boleh terus semakin menjadi anak-Mu yang tetap setia kepadamu, tetap setia memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.